Selamat pagi, perkenalkan saya Tri Sofania Linsi dengan NIM 23060032, mata kuliah Statistika Lanjutan, sesi 029, dengan dosen Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SEME. Baik, pada pertemuan kali ini, saya akan memberikan tutorial pengolahan data mengenai regresi dan korelasi uji asumsi klasik dengan SPSS. Baik, sebelumnya saya akan membagikan layar terlebih dahulu mengenai data yang saya gunakan. Di sini ada data. eh, Diduga bahwa besarnya nilai tergantung pada besarnya skor tes kecerdasan dan frekuensi membolos. Untuk keperluan tersebut, maka dilakukan pengamatan terhadap 12 orang siswa dengan mencatat frekuensi membolos, skor tes kecerdasan, dan nilai ujian, dan diperoleh datanya eh, pada tabel ini. Oleh karena itu, eh, kita akan mengujinya. Kita mengujinya menggunakan software SPSS. Ada langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu buka lembar kerja pada program SPSS. Yang kedua, kita klik variabel. Kita klik yang ini, variabel view pada SPSS. Terus pada kolom name, yang eh, baris pertama kita ketik X1, dan baris kedua kita ketik X2, dan baris pada baris ketiga kita ketik Y. Pada kolom desimal kita tulis 0, dan kedua dan ketiga. Pada kolom label, untuk baris pertama kita ketik skor tes kecerdasan. Pada kolom kedua kita ketik frekuensi membolos, dan untuk kolom ketiga kita ketik eh, nilai ujian. Lanjut, kita klik pada data view. Pada data view ini, kita tulis
pada sesuai data variabel yang nantinya akan kita uji pada variabel data sebelumnya yang di Excel. Dari menu SPSS, pilih menu analis. Kita ketik analis ini, eh, muncul dialog pada saat ini. Kita klik regression. Kita klik linear pada dan muncullah kolom pada kolom di sini. Pada kolom dependen kita masukkan variabel, skor tes kecerdasan dan frekuensi. Pada dependen ini kita masukkan variabel nilai ujian Y, dan pada independen kita masukkan ke variabel skor tes kecerdasan dan frekuensi membolos. Pada metode kita pilih metode soft stepwise, dan statistik kita klik estimates, model fit, dan deskriptif. Kemudian kita klik continue. Lanjut kita klik OK untuk mengakhiri untuk memunculkan output. Dan muncul output di sini. Interpretasi outputnya, yang pertama ini deskriptif statistik. Pada bagian ini merupakan tabel yang menyajikan deskriptif data masing-masing variabel yang meliputi mean, standard deviation, dan jumlah data. Output bagian kedua yaitu correlation, merupakan matrik korelasi antar variabel skor tes kecerdasan dengan nilai ujian diperoleh R sama dengan 0,860 dengan probabilitas 0,00 kecil 0,05, maka H0 ditolak, yang berarti ada hubungan atau korelasi yang signifikan antara skor kecerdasan dengan nilai ujian. Variabel frekuensi membolos dengan ujian R sama dengan min 0,848, dan tanda negatif menggambarkan hubungan yang berlawanan, yang artinya semakin sering membolos maka akan semakin kecil nilai yang diperoleh. Lanjut pada output bagian ketiga yaitu tentang variabel entered atau remove. Tabel di sini menjelaskan variabel yang dimasukkan atau dibuang dan metode yang digunakan. Dalam hal ini variabel yang dimasukkan adalah variabel skor tes kecerdasan dan frekuensi membolos sebagai prediktor, dan metode yang digunakan adalah metode stepwise. Lanjut pada output bagian keempat yaitu model summary. Lanjut pada output kelima yaitu ANOVA. Di sini menjelaskan apakah ada pengaruh yang nyata atau signifikan variabel skor tes kecerdasan X1 dan frekuensi membolos X2 secara simultan bersama-sama terhadap nilai ujian Y. Dari output pada model yang kedua, terlihat bahwa F hitungnya yaitu 31,853 dengan tingkat signifikan atau probabilitasnya 0,00 kecil 0,05, maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi nilai ujian. Dan output yang bagian keenam yang terakhir yaitu coefficients. Pada tabel kolom B, bagian konstan A adalah 55,780, skor tes kecerdasan B1 adalah 0,527,
Dan frekuensi membolos B2 adalah min 2,344. Dan lanjut ada output yang terakhir yaitu exclude variables. Eh, dan untuk melihat kurva dari regresi linear sederhana dapat dilakukan pada langkah selanjutnya, yaitu sebagai berikut. Dari menu SPSS, kita pilih menu analis. Kita pilih menu analis ini dan kita pilih dan kita klik regression. Kita klik regression. Kita klik curve estimation. Dan pada untuk uji kolom dependennya, kita outputkan nilai ujian Y dan skor tes kecerdasan pada variabel. Kita klik OK. Dan keluar outputnya. Di sini ada grafik terhadap skor tes kecerdasan X1. Dan untuk melihat grafik keduanya, kita klik juga analis, kita klik regression, kita klik curve estimation, dan yang ini kita pilih yang frekuensi membolos. Dan outputnya yaitu sebagai berikut. Ada grafiknya yang mengenai frekuensi membolos pada X2. Di sini terlihat grafiknya, semakin besar nilai frekuensi membolos, maka nilai ujian mengalami penurunan. Baik, eh, saya sudah memberikan tutorial mengenai pengolahan data, regresi, dan korelasi mengenai uji asumsi klasik dengan menggunakan software SPSS. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya minta maaf dan saya mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.